Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nidom, bagaimana kondisi di sana? Alhamdulillah pagi ini sangat cerah, Masya Allah. suasananya segar. Iya, Ustadz Nidom. Ini sengaja ini ya, kita berdua live ini sedikit akan apa namanya berbincang-bincang, ya, ngopi online ya ceritanya ini. Nah, menurut Ustadz Nidom ini ya kita masih dalam masa pandemi ya. Sektor apa yang paling terkena terkena dampak pandemi itu menurut Ustadz Nidom itu sektor apa? Dari pendidikan. Kalau kalau menurut eh, hemat saya, eh, sektor yang paling terdampak secara umum itu adalah ekonomi. Akan Ekonomi. tetapi, akan tetapi bukan mayoritas. Maksudnya? Kalau menurut pengamatan saya, yang terdampak itu bukan mayoritas. Ekonomi tapi bukan mayoritas. Karena eh, terutama sektor-sektor eh, yang tidak mempunyai gaji bulanan. Kalau orang-orang yang mempunyai gaji bulanan itu tidak berpengaruh pandemi ini. Akan tetapi Contoh. dari sisi pergaulan atau sosial masyarakat memang sangat berdampak sekali, terutama ruang ruang lingkup dalam kegiatan beraktivitas keagamaan lah misalnya, atau kegiatan sosial-sosial yang lain. Jadi walaupun dampaknya ke apa namanya sektor ekonomi tapi tidak menyeluruh ya. Tidak menyeluruh hanya Tidak beberapa menyeluruh, orang. Ya. ya, Berarti kalau bisa kita petakan karena di sini. ya jelas itu. Karena setiap eh, saya berhenti di suatu tempat, misalkan warung yang sifatnya bukan gaji bulanan, warung ataupun toko ataupun apalah petani, semuanya rata-rata mengatakan bahwa dia terdampak secara ekonomi. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang gaji bulanan itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, ya Ustadz Nidom. Kemarin kan kita berdua sama-sama habis divaksin ya, vaksin tahap 2, alhamdulillah. Dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ada pertanyaan menarik di belangkonya. Pertanyaannya, apakah Anda pernah memiliki apa namanya pikiran untuk Riwayat, bunuh diri? Riwayat apa untuk bunuh diri gitu ya intinya ya? ya, Apakah Anda ya, memiliki ya. pikiran untuk bunuh diri? Nah, sebenarnya apakah se ekstrim itu efek dari COVID ini sehingga eh, di beberapa daerah atau mungkin di beberapa berita yang pernah jenengan dengar, apakah ada sampai berefek pada orang itu bunuh diri karena kondisi COVID seperti ini? Kan meninjau dari pertanyaan itu kan berarti pertanyaannya kan bukan main-main. Artinya survei ini Ya. memang benar-benar survei yang real gitu kan. Mm-mm. Kalau dilihat dari sisi berita, memang selama ini kita belum pernah mendengar ya, belum pernah mendengar. Tapi mungkin mungkin bisa jadi hal itu ada gitu. Tetapi kalau saya menilainya bukan dari sisi itu, saya menilainya mungkin dari eh, efek samping daripada vaksin Sinovac itu. Mungkin secara secara apa ya, secara reaksi itu ada hubungannya ke saraf atau bagaimana mungkin. Oh begitu ya. Jadi Jadi sehingga bukan karena ya, bukan karena apa mempengaruhi ya? ya, mempengaruhi psikologi seseorang. Mungkin gitu. Jadi efek langsung dari vaksin itu ya, bukan karena kondisi saat ini ya. Bukan. Kalau kalau menurut saya kayak gitu sih. Eh, efek daripada vaksin itu larinya ke psikologis.
Jadi bukan masalah pandemi ini. Tapi mungkin saja ya ada juga. Artinya kalau orang ingin mengakhiri hidupnya gara-gara pandemi ini mungkin juga sih. Tapi berita sih belum pernah mendengar. Ada ya. Nah, yang selanjutnya Ustadz Nidom, ini ada yang memprediksi ya, namanya juga prediksi bebas saja kan, ya. Kadang juga prediksi Ini itu sambil banyak. ngopi boleh ya? Boleh, monggo-monggo silakan. Nama juga ngopi online. Dikira saya nggak ngopi, saya juga ngopi nih. Le, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan anu ya, bukan action ya, cangkir saja bukan ya. Oh, real, asli pakai shot ini. Eh, Jangan-jangan cangkir aja. Hoax lah. Iya, kembali lagi Ustadz Nizam, di sini ada, saya beberapa kali membaca itu, ada yang memprediksi pandemi ini sampai dengan bahkan lebih dari 2 tahun. Nah, apakah sampai saat ini kan ini sudah anniversary, ya? Sudah 1 tahun lebih lah katakanlah. Kalau misalnya ditambah lagi, ini pandemi sampai 2 tahun, apakah masyarakat kita, baik dari segi ekonomi maupun sosial, itu akan mampu gitu? Menurut pandangan Ustadz Nizam bagaimana? Kalau menurut saya, dalam sisi ekonomi, saya kira eh, akan biasa-biasa saja. Artinya orang sudah terbiasa seperti ini. Nah, jadi dengan keadaan seperti ini, orang semakin banyak belajar. Eh, seperti tahun tahun kemarin misalnya, 2020. Itu di situ saya menemukan banyak sekali orang-orang yang awalnya tidak bekerja malah bisa bekerja. Ibu-ibu rumah tangga yang sangat tidak kreatif menjadi kreatif. Dengan sisi sisi apa namanya? Sisi baru, artinya dengan cara jualan online lah atau cara berdagang dengan menggunakan HP dan lain sebagainya lah. Tapi dari Nah, itu segi sosial, ya itu dari sisi ekonomi. Jadi orang belajar dari keadaan. Terus dari sisi sosialnya, ini agak rumit. Masalahnya ini masalah tingkat kepercayaan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Jadi maksudnya. masyarakat mungkin sebagian masyarakat sadar bahwa ini memang pandemi dan harus diakhiri secara tim atau secara bersama-sama. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang sudah terlanjur abe dan tak peduli, dan itu bisa menjadi memperparah keadaan. Dan itu memang perlu pembelajaran bersama-sama atau studi bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat bahwa pandemi memang benar-benar ada. Jadi memang harus kita akhiri sama-sama dengan cara ya kesadaran diri itu tadi. Kalau kita tidak sadar, ya bisa membahayakan orang lain, keluarga kita, terutama diri kita sendiri. Oke, tadi ada yang menarik, tadi ada sisi lain yang mulai terkuak atau mulai muncul adanya desakan ya, desakan atau karena ekonomi, kemudian orang-orang muncullah kreativitas lain untuk menjadi lebih kreatif kan seperti itu. Ya. Atau mungkin ini bisa dikatakan sebagai apa ya, sebagai sisi lain manusia itu memiliki jiwa survive. Artinya ketika dia dalam kondisi terdesak, dia akan menjadi cerdas dengan sendirinya. Mungkin begitu saat itu. Atau mungkin bagaimana apa ya? Kalau bahasanya the power of kepepet gitu. Ya. Kalau itu sudah itu naluri. Ya, naluri ya, Itu naluri manusia. Naluri manusia. Orang itu kalau sudah kepepet, apapun itu akan dilakukan. Bahkan dengan cara hutang. Tapi itu nyawa. Artinya, ya, untuk mempertahankan hidup itu, tidak mungkin manusia itu langsung terus diam saja. Pasti dia akan mencari cara bagaimana bisa mempertahankan hidupnya
untuk beberapa waktu kemudian. Artinya nggak mungkin lah orang itu akan diam saja, hanya menunggu santunan orang atau menunggu menunggu apa namanya Durian, asupan dari pemerintah terus, kan nggak mungkin gitu. betul sekali. Eh, Terakhir, Ustadz Nidom, dampak terburuk kira-kira, dampak terburuk dari pandemi ini untuk setahun ke depan itu, kalau kita berkaca dari setahun ke belakang, kira-kira dampak terburuk yang akan kita terima atau konsekuensi terburuk dari masa pandemi ini setahun ke depan itu menurut Ustadz Nidom seperti apa? Kalau menurut saya ini agak sulit ya, karena bisa jadi apa yang Atau saya sampaikan ini bisa jadi atau yang kalau menurut saya agak sulit. Artinya ini bisa jadi apa yang saya sampaikan ini kontroversi. maksudnya Eh ya nggak apa-apa, kita kan kontroversi, berbicara nanti kan tinggal tinggal klarifikasi aja. Oke. tinggal 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 klarifikasi dan mohon maaf ya. Ya, betul Enggak, sekali. Itu artinya biasa itu. gini, dampak dampak terburuk di sini yang saya lihat untuk kedepannya itu adalah masalah kepercayaan sebetulnya. Mungkin bisa Jadi diperjelas bukan lagi kepercayaan tentang. kepercayaan masyarakat tentang pandemi ini. Pandemi ini Oh, benar-benar ada atau tidak gitu. oh begitu ya. Ya, masalah Iya, saya kepercayaan. masalah ini sedikit sedikit sepakat saya sama jenengan. Karena Loh, kemarin ada tetangga itu ya, tetangga keluarganya itu ada yang positif gitu loh. Ada ya, keluarga positif tapi tidak memberikan reaksi apa-apa. Artinya yang reaktif tanpa gejala atau positif tanpa gejala. Padahal itu sudah dinyatakan oleh pihak kesehatan bahwa dia positif gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia sebenarnya menyangkal, tapi dia tidak disampaikan ke pihak medis ya, karena mungkin nanti akan menjadi masalah. Dia menyangkalnya begini, dia cerita sih, ini anak saya katanya positif, tapi kok tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada apa-apa dan tidak ada gejala apa-apa di fisiknya. Ini bener nggak sih? Nah, sampai muncul pertanyaan seperti itu. Ini corona ini bener nggak sih? Nah, seperti itu. Jadi menurut apa yang disampaikan jenengan tadi ya memang saya katakan 50% benar lah. Jadi tidak kontroversi lagi ya. Memang apa ya, masyarakat juga sudah mulai berpikir gitu. Ini pandemi bener nggak sih gitu. Tapi sekali lagi ya, ya. menurut hemat saya ya memang benar-benar ada. Cuman kan orang itu karena 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 kalau kita berbicara dampak terburuk, dampak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah itu sangat berbahaya. betul, Jadi kalau ke depan itu masih begini, terus status apa namanya COVID ini tidak segera diperjelas antara pihak-pihak yang berkait dengan pasien yang terkena, artinya kejelasan laporannya, oh ini COVID, asal alasannya begini, 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 oh ini tidak COVID, lah itu akan bisa mengurai benang merah lah. Artinya orang-orang yang asalnya tidak percaya supaya percaya. Artinya kedepannya orang akan lebih berhati-hati. Berhati-hati sehingga bisa menjaga dirinya, menjaga orang lain, menjaga keluarganya. oke. Terima kasih Ustadz Nidom ya, berbagi pengalaman pagi ini bersama kita, dan ada beberapa teman yang sudah menyimak dan memberikan komentar ini. Alhamdulillah luar Iya, biasa. iya. Sebenarnya acara ini adalah acara dadakan. Tadi saya coba menghubungi narasumber kita ini, dan alhamdulillah beliau responnya positif. Tadi sempat nggak pakai baju sebelum live, dan saya suruh pakai baju karena nanti kan dikira nanti pornografi, kena undang-undang pornografi kan repot nanti ya. Baik, terima kasih Ustadz ini dalam waktunya. Mohon maaf mengganggu Oke, tidur sama-sama. paginya. Terima kasih. Iya, Ya. berkenan dan tidak kapok menjadi narasumber saya, karena mencari narasumber nasional itu mahal.
Padahal kualitasnya ya podo-podo sebenarnya. Baik, terima Nah, kasih. ini baru kelihatan. Itu dia. Mungkin lain kali kita akan membahas tentang masalah pendidikan di era pandemi, Ustaz Nidom. Ya, dengan yang punya anak, saya juga punya anak dan bagaimana gitu loh. Ya. Tapi Oke, mungkin oke. segmen pertama ini cukup. Terima kasih atas waktunya. Diucapkan alhamdulillah. Oke, demikian dulurku semuanya. Pagi ini kita telah menyelesaikan sebuah apa ya, diskusi ringan dan ringan sekali ini siapapun bisa. Dan ini sangat ringan sekali karena ini bersifat opini. Semua orang berhak beropini dan semua orang berhak berpendapat. Oke, terima kasih Ustadz Nidom sekali lagi. Demikian dulurku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.